Assalamualaikum Bu Masruro. Waalaikumsalam Pak Ya Bu, Edwin. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Bu. Gini Bu, saya menemui Bu Masruro karena memang ada permasalahan dan pengen di coaching nih Bu. Mungkin Bu Masruro ada waktu? Ya Alhamdulillah ini lagi ada jam kosong ini Pak. Iya Bu. Iya, sebenarnya apa yang Pak Edwin ingin capai atau dalam pertemuan ini gitu Pak? Iya Bu. Makasih Bu Masruro. Jadi tujuan saya menemui Bu Masruro karena saya memiliki permasalahan ini Bu terkait pembelajaran. Jadi minggu depan ini Bu, saya harus disupervisi sama Bu Lilis, dan kebetulan memang bagian kerja dari Bu Lilis adalah untuk melaksanakan kegiatan penilaian kinerja guru. Nah, permasalahannya ini Bu, saya sampai saat ini kebingungan Bu, Iya. cara membuat RPP yang berdiferensiasi itu yang bagaimana. Itu yang menjadi permasalahan saya. Ditambah lagi permintaan Bu Lilis, di situ harus mencantumkan RPP yang juga ada pembelajaran sosial emosionalnya. Nah, Mm-mm. kebetulan ini Bu, saya masih belum paham tentang apa itu yang berdiferensiasi, bagian mana yang harus diferensiasi, terus maksudnya emosional itu bagaimana, apa saya harus marah-marah ngajar, saya itu yang jadi Iya. pertanyaan sampai sekarang. Oh jadi ini ya ada kebingungan gitu Iya Bu, ya, betul kebingungan Bu. dalam pembuatan RPP. Nah tadi Iya, kan Bapak mengatakan bahwa kebingungan Bapak itu pada posisi pembelajaran berdiferensiasi dan juga eh, sosial emosional. sosial emosional. Nah, sekarang Bapak apa sudah paham itu tentang pembelajaran berdiferensiasi dan PSE ini, Pak? Iya Bu. Jadi Bu Lilis ini sebelum praktek saya diminta untuk menyerahkan RPP. Hmm. Nah, yang menjadi permasalahan utama saya, pertama betul kata Bu Mas Puro, saya nggak paham itu yang berdiferensiasi itu bagaimana. Hmm. Yang kedua, saya juga nggak tahu maksudnya pembelajaran sosial emosional itu pembelajaran yang bagaimana. Dan Hmm. yang paling utama sebelum supervisi saya diminta RPP-nya yang Iya. harus mencantumkan berdiferensiasi dan ini yang sosial emosional itu. Jadi saya menemui Bu Mas Roro yang awal dulu deh. Saya pengen belajar cara membuat RPP tersebut Bu. Gitu. Oh, iya, iya, iya. Iya. Berarti kan Bapak sudah ini ya, Pak ya, dalam skala kebingungan Bapak Betul. ini, Bapak sebenarnya sudah tahu bahwa Bapak itu harus bagaimana dengan Iya, ketidakfahaman Bapak atau kebingungan Bapak tentang RPP berdiferensiasi dan iya, pembelajaran sosial emosional ini, Pak, iya Bu. gitu. Jadi bingung di situnya saya Nah Bu. ya, untuk apa menggali kebingungan Bapak itu apa yang kira-kira bisa Bapak lakukan? Iya. Nah ini Bu, kebetulan di sekolah saya ini yang sudah mendapatkan materi itu, yang sudah pendidikan calon guru penggerak itu ada 4 orang kalau nggak salah Bu. Ada Pak Hairil, ada Bu Titin, ada Bu Rofi, sama ada lagi satu Pak Fuji. Ya. Nah, cuma kalau Pak Hairil ini masih kurang enak badan, masih sakit. Tapi ya ada 3 yang bisa saya mintain tolong itu. Cuma ya saya harus mengatur waktu untuk bertemu dengan beliau-beliaunya. Iya, iya, iya. Iya Berarti Bu, itu adalah kekuatan Bapak ya, bahwa ada rekan-rekan betul. sejawat yang sudah memiliki pengalaman tentang pembelajaran berdiferensiasi juga pembelajaran yang sosial emosional juga gitu Betul kan Bu, Pak. iya Bu. Nah, itu kan kekuatan dan peluang Bapak untuk belajar kepada mereka gitu kan Iya ya Bu, Pak ya, untuk mengurai kebingungan Bapak. iya Bu. Kemudian kira-kira hambatannya apa Pak? Hambatannya, kalau masalah hambatan Bu, ya satu, Pak Hairil itu masih kurang enak badan. Sementara Pak Fuji rumahnya cukup jauh. Terus juga mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi itu juga saya masih kurang begitu paham, atau bisa dikatakan nggak paham bagian mana yang akan didiferensiasi. Apakah saya harus membuat beragam materi atau bagaimana itu Bu
hambatan-hambatan Nah, saya. kira-kira solusinya apa Pak ketika hambatan itu Bapak temui, mungkin Bapak punya pandangan lain gitu untuk yang lebih mudah terjangkau gitu Iya, ya. iya, Mungkin dengan melalui media lain gitu Bapak. iya. Mungkin ini Bu, mungkin saya mengajak Pak Hairil, Pak Fuji itu karena memang kendala jarak dan kesehatan, mungkin saya buat grup WA mungkin Bu ya dengan Oh iya mereka-mereka iya gitu iya. Bu ya. Jadi buat grup WA, saya ceritakan permasalahan saya, komunikasi lewat WA, mungkin itu. Iya Terus Pak juga ya. saya minta materi-materi tentang ini, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga mungkin minta materi tentang pembelajaran sosial emosional. Iya iya. Mungkin dengan cara itu mungkin bisa saya dapat pencerahan. Jadi itu termasuk masuk sudah rencana aksi ya Pak ya yang akan Iya Bu, dilaksanakan mungkin juga Bu. kan Iya untuk betul-betul mencari sekali. solusi itu adalah Bapak bisa membuat grup WA dengan mereka-mereka yang sudah Iya, berpengalaman, meminta materi, iya. atau mungkin juga browsing-browsing internet gitu ya Betul Pak iya Bu, ya. Iya. juga saya cari. Iya 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 bagus Bapak ya. Kira-kira ada punya untuk mencapai rencana tersebut ingin dilaksanakan dalam kurun berapa lama Pak? Kalau masalah grup WA mungkin habis menemui Bu Mas Roro, saya coba koordinasi dengan beliau-beliau untuk mengundang beliau-beliau itu untuk buat gabung di grup WA. Terus juga kalau masalah RPP mungkin sekitar 2 hari sebelum disupervisi saya buat RPP-nya Bu. Tapi ya apa kata nanti malam ini Bu, soalnya kan saya perlu ngajak Pak Hairil dan teman-teman CGP ini untuk gabung di grup itu. Iya Iya Bu, iya Pak. Iya. sekitar itu. Kemudian adakah ukuran keberhasilan dari rencana Bapak ini? Kira-kira apa sih yang menjadi tolok ukur bahwa Iya. rencana yang sudah Bapak planning, sudah Bapak buat itu mencapai keberhasilan gitu Bapak? Ya, untuk target keberhasilan saya di awal Bu, minimal saya sudah mampu membuat RPP yang sudah mengandung unsur pembelajaran berdiferensiasi, terus juga pembelajarannya juga ada materi sosial emosional, itu Bu. Saya mampu membuat RPP seperti itu. Ya seperti yang diharapkan ya Iya Pak Bu, ya. iya Ya. Bu. Kemudian kalau untuk mengantisipasi hambatan kan mesti ada paling lah ada hambatan Iya. ya mungkin kesehatan atau apa, kira-kira Iya. bagaimana Pak? Kalau untuk mengantisipasi permasalahan itu mungkin ya komunikasi saja dengan beliau-beliau, komunikasi kira-kira bisa bantu enggak. Jadi seperti itu. Kalau seandainya memang tidak memungkinkan, mungkin saya ada buat rencana B. Mungkin karena di teman-teman yang lain juga yang bisa ngebantu saya, atau saya juga bisa berkomunikasi dengan, kan kayaknya ada nih Bu, grup Facebook yang kumpulannya guru-guru penggerak, mungkin saya juga bisa nanya-nanya di situ. Jadi bisa ini ya melalui media sosial gitu Betul, ya Pak iya, ya. Bu. Iya, jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya Iya. ada gangguan apa gitu kayaknya di ketika perjalanan kita Iya. mencapai tujuan itu Pak ya. Iya. Iya Bu. Kemudian apa sih komitmen Bapak terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya tanggal 2 hari sebelum ini Bu, sebelum penilaian kinerja guru saya sudah membuat RPP tersebut. Itu Bu. Mungkin nanti saya kasih tahu Bu Mas Ruro kalau sudah selesai. Iya Pak, iya Pak. Terima kasih Pak ya. Iya. Kira-kira siapa saja nanti yang bisa membantu Bapak gitu ya dalam menjaga komitmen ini Pak? Teman-teman JGP tentu saja Bu, nanti Bu saya kabari. Iya teman-teman CGP ya Pak Iya. ya. Jadi mereka yang ini ya. Iya. Dan bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini Pak? Apakah perasaan Bapak bagaimana setelah Iya. ini? Saya merasa ini Bu tercerahkan, saya ternyata bisa menemukan solusi sendiri ini ternyata. Ada hal-hal di luar yang belum saya terpikirkan, seperti saya tadi kan tidak terpikir saya akan mencari jalan keluar seandainya teman-teman CGP itu tidak bisa membantu karena kesibukan dan jarak. Bisa saja saya juga aktif memantau postingan saya di grup Facebook. Iya, iya. Jadi seperti itu.
Iya. Jadi ini sudah lega Iya, ya Pak iya, ya. iya Bu, lega Bu, alhamdulillah. Iya. Ya, terima kasih Bapak Edwin Sama-sama saya. sudah mempercayakan Iya, ini ya sesi coaching ini iya. dengan Saya, saya gitu. ya, saya makasih juga Bu Masrullah. Iya, iya. Saya pamit dulu Bu. Oke, Makasih. Ya, sami-sami Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.